sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang indah, kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita bangkitkan api doa kita, api penyembahan kita di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, bangsa dan negara dipulihkan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, jika sebentar Tuhan kami mau datang memuji dan menyembah Engkau, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena belas kasih, anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ampun segala dosa kesalahan kami, tahirkan kami, sehingga kami layak memanggil, memuji, menyembah nama-Mu yang kudus, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir saat ini untuk melawat kami semua. Segala problematika kami serahkan, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, dengan segenap hati, tubuh, jiwa, roh kami memuji, menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.
boleh kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur buat penyembahan pada hari ini Tuhan. Kami berkesempatan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami dan buka pikiran kami. Haleluya. Amin. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, kita boleh bersama-sama memberikan sesuatu hati untuk Tuhan. Dan tentunya pada hari ini saya akan sampaikan tentang takut akan Tuhan. Diambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Di sini bangsa Israel ketika mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir, Allah menentukan dan memberikan sesuatu peringatan supaya hidup takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang saat ini kita ada, kita diperingatkan untuk hidup takut akan Tuhan. Mengapa hidup takut akan Tuhan? Karena hidup ini ada dalam tangan dan rencana Tuhan. Tidak satupun manusia dapat menentukan jalan hidupnya. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, berpegang kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan firman Tuhan, ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur 33 ayat yang ke-8. Mazmur 33 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu keadaan manusia. Seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, mereka harus hidup takut. Segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kemudian dalam Amsal pasal yang ke-8, Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan ini memberikan sesuatu pengertian, yaitu membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkaan, dan tingkah laku yang jahat. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan orang yang takut akan Tuhan, ini ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, punya hubungan intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-25, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan?
kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Puji nama Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan, kepadanya ditunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kehidupan manusia itu telah ditentukan jalannya oleh Tuhan. Sekalipun manusia menganggap bahwa dia bisa berjalan atau merencanakan masa depan dalam hidupnya, tetapi orang yang takut akan Tuhan itu ditunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang yang takut akan Tuhan, dia punya hubungan yang intim, yaitu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Jelas bahwa takut akan Tuhan itu kita punya dan membangun satu relation, hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan katakan Tuhan bergaul karib, dekat dengan kita. Ya, selalu ada dalam penyertaan dalam hidup kita. Orang yang takut akan Dia, perjanjiannya, firman-Nya, ketetapannya diberitakannya kepada mereka. Itulah yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita harus punya hubungan yang intim, persekutuan dengan Dia dalam doa, ya, dalam penyembahan. Itu harus terjadi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu melakukan kekudusan. Apa tujuannya kita melakukan kekudusan? Karena tanpa kekudusan, manusia, orang berdosa tidak akan dapat berhubungan dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-39, Kejadian pasal 39, ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini peristiwa pada waktu Yusuf ada di rumah Potifar, di mana satu saat dalam perjalanan hidupnya Yusuf diberikan kekuasaan, dipercaya untuk mengatur semua yang ada. Tetapi Yusuf dihadapkan dengan sesuatu yang dia harus tentukan dengan satu sikap, yaitu kekudusan. Di sini dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Jadi pada waktu itu Yusuf digoda oleh istri Potifar, di mana istri Potifar dia melihat bagaimana penampilan daripada Yusuf. Mereka, istri Potifar, dia merasa tertarik. Tapi Yusuf dia pegang kekudusan. Dia punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, sehingga dia tidak berani, dia katakan, tidak ada yang diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf memegang kekudusan. Ketika istri Potifar mencoba untuk membawa Yusuf ke jalan yang salah, ke jalan perselingkuhan kalau saat ini terjadi, tetapi Yusuf tahu bahwa yang menjadi milik istrinya yaitu tuan Potifar sendiri. Sekalipun semua diserahkan kepada Yusuf, tapi Yusuf berkata, semua diserahkan selain istri Potifar yang tidak dapat dia menjamah dan sebagainya. Demikian hidup yang kedua, yaitu hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, hidup takut, hidup dalam berkat Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur 115, Mazmur 115 ayat 12 sampai ke 15.
Mazmur 115 ayat 12 sampai ayat 15. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Syarat yang ketiga, hidup dalam berkat Tuhan. Kalau kita hidup takut, hidup taat, di sini katakan Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menetapkan bahwa berkat itu yang datang daripada Tuhan itu telah dikhususkan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, kita sebagai kaum Israel, kaum Harun, orang-orang yang takut akan Tuhan, semua akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari dalam hidup ini, setiap orang mendambakan dan bahkan setiap doa kita mengacu ke Tuhan, berkati aku dalam pekerjaanku, dalam usahaku. Kita selalu berdoa diberkati, tapi syarat untuk diberkati oleh Tuhan adalah takut akan Tuhan. Dan itu yang harus kita jaga selama kita hidup sebagai orang percaya. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan akan berkat kepada kita. Ya, seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, tapi yang Tuhan berikan yaitu berkat yang benar-benar menjamin dan memberi kepuasan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat satu contoh siapa orang yang diberkati oleh karena takut akan Tuhan. Ya, dalam Ayub pasal yang pertama, Ayub pasal yang pertama, di sini ditulis ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang ini adalah yang terkaya dari semua yang ada di sebelah timur. Ayub dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia diberkati yang luar biasa. Ya. Allah memberikan berkat yang tidak bisa diukur oleh kemampuan manusia. Di sini dia diberikan sebanyak 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu dan 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang ini adalah yang terkaya. Firman Tuhan mengatakan oleh karena Ayub hidup takut akan Tuhan, dia adalah orang yang terkaya, ya, diberkati oleh Tuhan. Dia penuh dengan penjagaan oleh Tuhan, ya, dia hidupnya terus menerus dia dijaga oleh Tuhan. Bahkan setiap kali dia membuat satu persekutuan, karena Ayub merasa beberapa waktu yang berjalan ada mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa, maka Ayub memintakan kepada Tuhan. Kemudian hidup dalam keamanan. Yang keempat, orang yang takut akan Allah hidup dalam keamanan. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 8 sampai 12. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan
tidak kekurangan suatu pun yang baik. Itulah Allah memberikan sesuatu dalam keamanan. Ya. Kalau kita ada bersama Tuhan, dan di sini katakan bahkan malaikat Tuhan berkeliling, berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Satu keamanan, ya, yang bukan ditimbulkan oleh apa yang manusia kerjakan, tapi keamanan di dalam Tuhan. Ya, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Satu jaminan yang Allah berikan pada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, yang pertama, malaikat berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Dan tentunya kita diluputkan dari segala mara bahaya. Bahkan kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Inilah satu jaminan keamanan yang Allah berikan kepada setiap anak-anaknya yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 91, Mazmur 91 ayat 14 dan ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Hidup dalam ketentraman, hidup dalam keamanan, ya, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan apa yang sedang kita hadapi, sekalipun perkara yang belum pernah terpikirkan. Di hari-hari yang akan datang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita hatinya melekat pada Tuhan, Dia membentengi kita, dan Dia yang sendiri akan mendengar setiap kali kita berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar. Itulah orang yang takut akan Dia. Dia perhatikan, Dia pedulikan. Ya, ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap permohonan kita. Sebab itu mari dalam hidup ini, perhatikan dalam hidup ini, ya, kita betul-betul memperhatikan dalam hidup ini supaya kita hidup takut akan Tuhan. Ya, yang pertama, punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kekudusan. Yang ketiga, hidup dalam berkat Tuhan. Dan yang keempat, hidup dalam keamanan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada persekutuan dengan Dia, ya, bahkan dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia. Umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Hingga Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan yang daripadaku. Puji nama Tuhan. Saya percaya pertemuan kita saat ini kita boleh mempersiapkan diri. Betul-betul kita harus takut akan Tuhan. Jangan hidup di luar kehendak Tuhan. Jangan hidup sembrono. Tapi perhatikan dalam setiap orang percaya harus hidup takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 67 ayat yang ke-8. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Allah memberkati, ya, dan biarlah kiranya segala ujung bumi takut akan Dia, karena Dia yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Dan biarlah semua kita hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur
kalau pada saat ini firman-Mu mengajar, mendidik dan memberitahukan dalam hidup ini, supaya kami hidup takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan, hidup yang dipelihara oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan. Sebab itu mari berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya, kemampuan untuk mengerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasa berkat Tuhan itu menyertai dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.